Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Sudah siap belum untuk beribadah? Kalau begitu kakak mau cek adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Hebat. Nah sekarang sudah siapkan untuk persembahan? Wah, keren banget nih adik-adik sudah siap untuk beribadah. Kalau begitu, sebelum memasuki ibadah kita mau berdoa di dalam hati kita masing-masing. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu teduh berdoa di dalam hati kita. Amin. Kalau begitu karena adik-adik sudah bersiap untuk memuji Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Adik-adik boleh ikutin gerakannya ya. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, adik-adik sama-sama bernyanyi. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, dari mulai kami tidur malam hingga kami boleh bangun di pagi ini dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti maksud Tuhan di dalam firman-Mu ini. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam semuanya, apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Puji Tuhan. Yuk, siapkan Alkitabnya. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu. Saya yakin semuanya tahu lagu ini. Yuk, kita berdiri ya, kita berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Semua nyanyi ya. Yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji angkat kembali akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah
puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yuk kita dengarkan Alkitab, kita buka Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-12 sampai ayat ke-14. Amang akan bacakan untuk kita ya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zebot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Nah, sekarang ini adalah Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk menanti-nantikan apa? Menanti-nantikan kedatangannya. Bukankah pada hari Kamis yang lalu kita peringati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus? Ya kan? Nah, hari Kamis yang lalu kita memperingati adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, Tuhan Yesus telah naik ke surga. Ya. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Amang sedikit mau ceritakan lagi, mengingatkan kita kembali lagi bahwa ada 3 hal penting kejadian di dalam peristiwa Yesus. Yang pertama, Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Itu yang kita peringati dengan hari Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, itu biasanya diperingati hari apa? Hari di bulan Desember, ya, tanggal 25 Desember semuanya kita merayakan Natal. Itulah hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya. 3,5 tahun lamanya Yesus berada di dunia bersama dengan murid-muridnya. Setelah dia berumur, sudah menganjak remaja, ya, sudah menganjak merumur nakoso, ya, pemuda, Yesus itu banyak melakukan hal. Pertama, dia mengajar di bait-bait Allah. Ya, dia mengajar firman Tuhan luar biasa. Terus juga memberitakan firman Tuhan. Yesus juga melakukan banyak mujizat. Ya, melakukan menyembuhkan banyak orang sakit, juga melakukan banyak mujizat. Yesus juga menghidupkan, membangkitkan orang mati. Siapa namanya? Lazarus. Nah, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ya, orang Farisi, orang Yahudi pada saat itu iri. Wah, ini Yesus banyak yang ngikuti. Banyak yang ngikuti. Wah, ini bahaya nih. Jadi gimana jadinya? Yuk, kalau gitu kita harus tangkap dan kita hukum, kita bunuh dia. Nah, rupanya Yesus ditangkap, dicambuk, disalibkan, dibunuh. Itulah yang kita peringati dengan hari kematian Tuhan Yesus, atau kita sebut dengan Jumat Agung. Disitulah kita peringati. Itu peristiwa yang kedua. Ya, peristiwa yang ketiga tadi adalah peristiwa di mana Yesus bangkit dari kubur. Setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Luar biasa. Ya, kuburnya terangkat.
terbuka, kubur Yesus terbuka, batu yang besar itu terguling. Nah, Yesus hidup kembali. Setelah itu, Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, memberikan nasihat supaya mereka tekun berdoa. Lalu Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memperingati murid-muridnya. Yang itu hari Kamis itu, sebelum dia naik ke surga, dia bilang supaya murid-muridnya bertekun, jangan kemana-mana, kalian ada di Yerusalem saja, karena nanti akan datang Roh Kudus turun ke atasmu. Ya, itu yang kita peringati dengan turunnya Roh Kudus. Jadi peristiwa ini adalah setelah peristiwa Yesus terangkat ke surga, maka murid-muridnya tadi juga menyaksikan Yesus naik ke surga. Ada 2 malaikat, kiri dan kanan. Untuk apa kalian melihat seperti itu? Nggak usah tercengang, jangan bingung. Nanti Yesus ini akan datang kembali. Nah, di ayat yang dikatakan tadi, rasul-rasul menantikan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Ya, setelah mereka menyaksikan tadi itu, ya, turunlah mereka, murid-muridnya itu turun untuk melihat. Ya, melihat. Setelah itu mereka tiba-tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus. Murid-muridnya itu tadi diminta untuk menanti-nanti. Ya. Nah, adik-adik tahu disuruh menanti. Kalau misalnya papa mamanya pergi, atau papanya pergi keluar kota, dia bilang, nah, jangan kemana-mana, gitu ya. Kenapa, Pak? Karena nanti aku mau pulang. Terus jangan kemana-mana, jangan keluyuran jauh-jauh, apalagi COVID, gitu kan? Iya, Pak. Nah, kira-kira anak-anak di rumah keluyuran nggak? Ah, papaku udah bilang, aku kan mesti menanti-nantikan papaku ntar lagi udah mau datang nih. Ih, papa mau pulang nih. Pasti bawa oleh-oleh, bawa sesuatu nih, kan gitu kan? Nah, senang nggak? Pasti senang menanti kedatangan papanya pulang, misalnya udah lama, ya kan? Bawa sesuatu nih. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus, itu yang dimaksudkan tadi. Nanti akan datang Roh Kudus. Kalian jangan kemana-mana, berdoa. Nah, sikap daripada murid-muridnya patuh nggak? Patuh. Sikap dari murid-muridnya menuruti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan, yaitu apa? Menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Sama dengan sekarang juga kita menanti-nantikan juga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kita harus berjaga-jaga terus, harus berdoa, setiap saat kita berdoa kepada Tuhan. Nah, kita harus setia kepada Bapa di surga. Kita nurut kepada siapa? Kepada mama, kepada papa, kepada kakak di rumah. Ya, nggak boleh melawan-lawan. Kalau misalnya dibilang, nurutinlah apa yang Tuhan katakan, turutinlah yang apa juga orang tuamu katakan. Nggak boleh melawan-melawan. Nah, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita diminta oleh Tuhan untuk menanti-nantikannya. Ya, nah, nanti akan ada peristiwa turunnya Roh Kudus, kuasa yang diberikan hinggap di dalam diri kita, ya, seperti bola api hinggap di dalam diri kita. Itulah kuasa yang diberikan Tuhan. Nanti ada kuasa supaya kita berani memberitakan firman Tuhan. Nah, pesan Tuhan Yesus, firman yang kita dengar bahwa Yesus telah naik ke surga dan dia akan datang, ini pun harus kita beritakan kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Tuhan nanti akan mampukan kita melalui Roh Kudusnya nanti. Kita menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus yang akan kita peringati nanti. Anak-anakku sekalian, demikian firman Tuhan. Kiranya semuanya terberkati, orang tua juga terberkati, supaya kita boleh menantikan kedatangan Roh Kudus. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum Kakak Mary bercerita firman Tuhan hari ini, Kakak mau sapa adik-adik dulu yang ada di rumah. Adik-adik masih bersemangat mendengarkan cerita firman Tuhan? Wah, adik-adik masih sangat bersemangat ya.
Nah, sebelum kakak memulai cerita firman Tuhan, kakak mau ngajak adik-adik untuk melihat video ini ya. Yuk kita simak bareng-bareng yuk. Oh, makin hari makin tambah terus gendutnya. Apalagi selama 2 bulan terus di rumah. Manusia kerjanya makan, tidur. Kan aku jadi makin gendut. Aku malu sama teman-temanku yang lain. Mereka pasti akan selalu mengejek aku. Karena setiap hari aku makin gendut. Aduh, gimana ini? Halo Pol, sedang apa kamu Pol? Hei Pol, kenapa kamu gelisah gitu? Kamu lagi apa sih? Lagi belajar menari ya? Apa? Menari? Cuk, jangan ngejek gitu dong. Mentang-mentang aku gendut, kamu pikir aku nggak bisa menari ya? Hahaha, Pol. Untung aja kamu yang bilang kalau kamu gendut, bukan aku. Tapi ya, lihat dulu dirimu itu. Bandingkan dengan aku. Coba beda kan? Kamu pendek, gendut lagi. Sedangkan aku tinggi, gak gendut kayak kamu. Jadi aku paling disukai semua orang. Karena aku bisa lebih cepat bergerak daripada kamu. Gendut. Cok. Ini nggak adil buat aku. Aku harus bisa kurangi gendutku. Mana bisa Pol? Ya udah deh, kalau gendut terima aja lah gendut. Kamu nggak akan bisa seperti aku. Hei, kenapa kamu melihat aku seperti itu? Apa ada yang salah? Atau mungkin aku terlalu keren untukmu? Kamu tinggi sekali. Lebih tinggi dari si telunjuk. Hei, namaku Tengah. Panggil aku Teng ya. Hei Teng, kok kamu bisa setinggi itu sih? Kok bisa lebih tinggi kamu dari aku? Kamu minum susu apa? Lihat Juk, ada yang lebih keren, lebih tinggi dari kamu. Jangan sombong lagi ya. Kalian berdua gak level lah sama aku. Kalian berdua itu gak sekeren aku. Pasti gak ada orang yang menyukai kalian. Kalau mereka melihat aku, kalian pasti kalah deh dari aku. Minggir sana. Hei Teng, kamu sombong banget sih. Jangan besar kepala dulu. Walau kamu lebih tinggi dari aku, tapi kamu jarang dipakai manusia. Aku sering dipakai untuk mengatur siapapun. Hei, sana, sini. Bahkan aku bisa menyuruh semua orang untuk diam. Shh. Hahaha. Jadi aku yang lebih keren kan? Hei Juk, kalau soal suruh menyuruh sih gampang. Coba kalau manusia itu mau nulis, pegang pulpen atau pegang pensil, bisa nggak tanpa aku? Nggak bisa kan? Halo semuanya. Wah, silau banget. Apaan tuh Nis? Cantik kan? Keren kan? Kalian punya nggak? Mana? Coba aku lihat. Nggak ada. Kasian ya. Udah nggak punya.
Dari mana kamu dapat benda itu? Kok aku gak dapet ya? Kalian mau dapat? Tapi nggak usah lah ya. Soalnya nggak cocok kalau kalian yang pakai. Dan manusia sih biasanya selalu memilih aku untuk tempat benda yang cantik ini. Nggak mungkin kan manusia pilih kamu? Gendut, nggak cocok deh. Aku memang nggak cocok pakai itu. Aku terlalu gendut. Aku nggak menarik. Kenapa sih aku diciptakan begini? Aduh, Balbon. Kasihan banget kamu ya. Aku sangat beruntung diciptakan begini. Aku selalu menjadi pilihan manusia untuk barang mahal ini. Maafkan aku yang cantik ini ya, Paul. Apa? Cantik? Ih, GR banget sih. Tetap aja aku yang lebih keren dari kamu, Nis. Aku lebih tinggi dari kamu. Aku yang jadi nomor satunya. Kamu sih sama aja kayak si Juk dan si Paul ini. Halo semuanya. Kalian keren-keren ya. Nggak kayak aku. Aku hanya jari kecil, kurus dan lemah. Aku nggak sekuat kalian dan nggak sehebat kalian. Aku jarang digunakan manusia. Aku jarang diperhatikan. Sedih banget ya. Jangan nangis dong. Hey Paul, kamu masih beruntung. Walaupun kamu gendut, tapi manusia suka kok sama kamu. Kalau manusia menunjukkan yang baik, manusia pakai kamu. Nah, kalau aku, manusia pakai untuk apa coba? Nggak ada kan? Oh iya ya, Ling. Aku baru tahu loh. Aku baru ingat. Kalau gitu, aku nggak malu lagi ya. Walaupun aku gendut. Karena aku selalu digunakan untuk menyatakan yang baik. Kasih. Hei Ling, tapi kamu juga beruntung loh. Karena kalau nggak ada kamu, manusia susah mengambil benda apapun. Bahkan untuk makan juga. Manusia pasti susah kalau tanpa kamu. Betul sekali, Juk. Kamu jangan sedih lagi ya, Ling. Ternyata kita semua punya kelebihan masing-masing loh. Ternyata kita diciptakan dengan keunikan dan kegunaan masing-masing. Dan untuk saling melengkapi. Masa sih? Iya, Nis. Kita nggak boleh sombong dan saling mengejek ya. Itu nggak baik. Karena kita sama-sama saling membutuhkan. Tanpa salah satu dari kita, pasti kita lemah. Tapi kalau kita bersatu, pasti kita lebih kuat. Bener nggak? Iya ya teman-teman. Ternyata kita diciptakan luar biasa. Kalau begitu, mari kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Caranya? Mari kita saling berpelukan 5 jari tangan kanan dan 5 jari tangan kiri. Itu namanya berdoa. Yups, betul sekali. Kita berdoa kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dengan begitu sempurna. Kita sama-sama katakan, terima kasih Tuhan sudah menciptakan kami. Pakailah kami seturut kehendak-Mu, sehingga melalui kami semua manusia mengingatkan akan Engkau dan memanggil nama-Mu selalu. Ayo teman-teman, kita lakukan dan kita sama-sama ucapkan. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan kami. Pakailah kami seturut kehendak-Mu, sehingga melalui kami semua manusia, khususnya anak-anak sekolah minggu, selalu mengingat Engkau dan memanggil nama-Mu. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sama-sama sudah menonton video tadi ya. Nah sekarang kakak mau tanya, video tadi tentang apa ya adik-adik? Tentang apa? Iya, tentang 10 jari yang digunakan untuk berdoa adik-adik. Nah kakak mau tanya sama adik-adik, berdoa itu apa ya? Ada yang tahu? Iya, berdoa itu
itu berbicara sama Tuhan. Nah, ada banyak loh adik-adik yang kita bicarakan sama Tuhan. Berdoa itu permohonan kita sama Tuhan. Nah, berdoa itu juga nafas kehidupan. Nah, berdoa itu bisa kita lakukan saat kita mau belajar, bangun tidur, mau makan, mau meminta sesuatu juga, mau minta sama Tuhan untuk menjaga orang tua kita juga bisa dilakukan dengan berdoa. Nah, adik-adik, di sini siapa yang rajin berdoa? Ada yang makan tapi nggak berdoa? Wah, kakak yakin adik-adik di sini pasti sangat rajin berdoa ya. Kakak harap adik-adik harus selalu melakukan berdoa, karena berdoa itu sama aja kita menurut perintah Tuhan loh adik-adik. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk bertekun sehati di dalam doa bersama-sama. Jadi, mulai hari ini dan seterusnya, adik-adik harus berdoa ya dalam keadaan apapun. Mau sedih, mau senang, adik-adik harus berdoa. Karena berdoa itu suatu hal yang sangat disukai Tuhan Yesus. Sebelum kakak menutup cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk mengangkat satu buah pujian, "Saya Senang Berdoa". Yuk kita sama-sama menyanyikan satu buah pujian ini. Kita sama-sama satu angkat pujian, "Saya Senang Berdoa" ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi adik-adik. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa, bertekun sehati, berdoa bersama-sama. Kakak harap adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa di dalam keadaan apapun, karena Tuhan Yesus sangat cinta sama anak-anak yang rajin berdoa dan menuruti firman Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Yuk semua lipat tangannya. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami dengarkan, di mana para murid-murid, pada rasul-rasul yang Tuhan sudah katakan di dalam firman-Mu ini, menanti-nantikan kedatangan-Mu, menanti-nantikan juga Roh Kudus nanti Tuhan. Tuhan, kami sudah menerima Roh Kudus. Kami sudah menerima itu, dan biarlah kami mampu, dan kami memohon supaya kami juga diberkati oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, menghadapi apapun di dalam kehidupan kami. Sambil juga nanti kami menanti-nantikan kedatangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami mempersiapkan diri, anak-anak sekolah minggu mempersiapkan diri, supaya boleh lebih dengar-dengaran lagi kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah di masa pandemi ini,
Tuhan boleh proteksi kami dari virus ini, supaya kami terhindar dari virus ini dan tubuh kami tidak terserang. Bila pun ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan juga boleh sembuhkan. Orang tua kami juga berkati, orang tua anak-anak sekolah minggu juga Tuhan berkati. Tuhan cukupkan keperluan yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, inilah doa kami mohon ampun jika kami banyak melakukan kesalahan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah pujian. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Adik-adik tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita siapkan hati kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga prokes, protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan. Ya, oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.